Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Semoga nikmat kesehatan dan nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan saya, Ustadz Tiopi Kurnia, owner Rumah Ruqyah Bekam Indonesia Kota Malang, akan membahas tuntas tentang terapi Al-Quran atau terapi ruqyah syariah dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi SAW, dan maupun pendapat para ulama. Karena yang berkembang di masyarakat saat ini bahwa banyak sekali berita-berita atau informasi yang belum tepat berkenaan dengan terapi ruqyah syariah. Apa itu ruqyah syariah dan apakah diperbolehkan untuk melakukan terapi ruqyah syariah? Maka dalam hal ini saya, Ustadz Tiopi Kurnia, akan meluruskan dan memberikan informasi tentang terapi Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita akan membahas terapi ruqyah dari sudut pandang Al-Quran. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Quran surat Al-Isra ayat 82. Allah Jalla Jalaluh berfirman, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh.
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah kembali menegaskan di dalam surat Yunus ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, ambillah pelajaran dari Tuhanmu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati bagi orang-orang yang beriman. Dari dua dalil ini, yang pertama surat Al-Isra ayat 82 dan surat Yunus ayat 57, bahwa diturunkannya Al-Quran itu selain sebagai rahmat, tetapi juga Al-Quran itu salah satunya diturunkan untuk menyembuhkan, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, ambillah pelajaran dari Tuhanmu, dan Al-Quran itu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, serta hidayah bagi orang-orang yang beriman. Itu dalil disyariatkannya ruqyah syariah. Kemudian yang kedua, dalil dari hadis Nabi SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mendatangi suatu kampung, datang di suatu kampung, yang mana kemudian di salah satu kampung itu pembesarnya terkena satu gigitan serangga atau binatang berbisa. Ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW mendatangi pembesar itu, kemudian sahabat Rasulullah ini melakukan ruqyah kepada pembesar tersebut karena baru saja disengat binatang berbisa. Kemudian sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW mengucapkan, au a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa malam takun fihi syirkun. Tunjukkanlah ruqyahmu kepadaku, tidak mengapa ruqyah itu selama di dalamnya tidak mengandung unsur kesyirikan. Sekali lagi, tunjukkanlah ruqyahmu kepadaku, tidak apa-apa ruqyah itu, tidak mengapa ruqyah itu selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua dari hadis, suatu ketika Aisyah dikunjungi oleh salah satu ahli kitab. Kemudian dari situ Rasulullah SAW melihat bahwa Aisyah sedang kedatangan tamu ya dari ahli kitab. Kemudian dari ahli kitab itu nampak di wajahnya ada sofwah, seperti penyakit ya, ain, di mana di mata ahli kitab itu matanya membengkak dan menguning. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, ali jihad bi kitabillah. Wahai Aisyah, obatilah dia dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Itu untuk hadis dari dalil dari Nabi SAW.
Selanjutnya ucapan para ulama berkenaan dengan ruqyah. Yang pertama dari Imam Malik. Imam Malik ditanya, apakah boleh seseorang meruqyah atau minta diruqyah? Kemudian beliau menjawab, tidak apa-apa jika menggunakan perkataan yang baik. Kemudian Imam Syafi'i, sekali lagi, Imam Syafi'i berkata tentang ruqyah syariah, tidak apa-apa dia meruqyah menggunakan kitab Allah dan apa yang diketahui dari zikir-zikir. Kemudian dari Imam An-Nawawi berkata, adapun ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang ma'ruf, maka tidak ada larangan padanya, bahkan sunnah. Dari ketiga pendapat para ulama ini, bisa kita simpulkan bahwa hukum daripada ruqyah syariah adalah mubah, tidak mengapa, selama bacaan ataupun perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik, dan Imam Syafi'i menyampaikan tidak mengapa selama ruqyah itu bersumber dari kitabullah, yakni Al-Quran, dan zikir-zikir dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, dalil tentang ruqyah mengurangi kesempurnaan tawakal. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ruqyah akan mengurangi kesempurnaan tawakal. Maka kami sampaikan hal ini tidaklah benar. Mengapa demikian? Karena ruqyah syariah sendiri menggunakan bacaan-bacaan ayat-ayat yang bersumber dari kitabullah, yakni Al-Quran, dan zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan seorang muslim senantiasa melakukan zikir, senantiasa membaca Al-Quran, maka tentu ketawakalan seorang muslim tersebut kepada Allah akan semakin bertambah. Maka dari itu, sekali lagi disampaikan bahwa tidaklah benar jika ruqyah itu dapat mengurangi tawakal. Karena ketika seseorang muslim membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir sesuai dengan zikir yang diajarkan, yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW, tentu ketawakalan dia kepada Allah Jalla Jalalu akan semakin kuat, akan semakin kokoh, dan akan semakin bertambah. Dan sekarang saya akan membahas tentang langkah-langkah maupun bentuk-bentuk dari terapi Al-Quran itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk dari terapi Al-Quran sendiri ini ada 6. Ya, jadi ada 6. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa bentuk ruqyah syariah. Yang pertama, ruqyah dengan doa. Dari Abdul Aziz, ia berkata, aku bersama Sabit pernah menemui Anas bin Malik. Sabit berkata, wahai Abu Hamzah, aku merasakan sakit. Anas berkata, maukah aku ruqyah kamu dengan ruqyah Rasulullah SAW? Dia berkata, ya tentu. Dia membaca,
Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Yang artinya, ya Allah, Rabb manusia, penyembuh sakit, sembuhkanlah. Engkau adalah yang maha menyembuhkan. Tiada yang menyembuhkan kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tiada menyisakan sakit sedikit pun. Kemudian ruqyah yang kedua, yakni dengan membaca basmalah dan isti'azah. Dari Utsman bin Abil As bahwa dia mengadukan sebuah rasa sakit yang dirasakannya pada tubuhnya semenjak dia masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul bismillah 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meruqyah sahabatnya yakni Utsman bin Abil As dengan mengucapkan bismillah 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 na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir, yang artinya dengan menyebut nama Allah diucapkan 3 kali, aku berlindung kepada Allah dan dengan kudratnya dari keburukan yang kurasakan dan aku khawatirkan. Kemudian bentuk ruqyah yang ketiga, yakni dengan doa sambil mengusap dengan tangan kanan. Jadi berdoa sambil mengusapkan dengan tangan kanan. Contoh, misalnya dada kita yang sakit, kita usapkan dada kita. Kepala kita yang sakit, kita usapkan kepala kita menggunakan tangan kanan. Atau perut kita yang sakit, kita pegang perut kita dengan tangan kanan sambil mengucapkan seperti yang pertama tadi, Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah dia, Engkaulah yang maha menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu, kesembuhan yang tiada meninggalkan sakit sedikit pun. Muttafaqun alaih. Kemudian bentuk ruqyah yang selanjutnya yang keempat, dengan meniup nafas, yakni meniupkan udara kita kepada kedua telapak tangan kita dengan membaca doa-doa muawizatain, yakni yang terdiri dari Al-Falaq dan An-Nas. Kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita tempel tangan kita, kemudian kita tiupkan, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh ketika kita menjelang tidur. Maka itu menjadi benteng, menjadi proteksi kita dari gangguan jin dan sihir. Sekali lagi, kita baca Al-Falaq dan An-Nas, kemudian kita tiupkan kepada kedua telapak tangan kita dan kita usapkan ke seluruh tubuh. Tetapi jangan lupa sebelumnya kita berwudu terlebih dahulu agar malaikat tidur bersama kita dan kita dijaga oleh malaikat insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ruqyah dengan membaca Al-Fatihah, yakni dengan mengumpulkan air liur dan meludahkannya. Jadi, kita bisa menggunakan bacaan surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7, kemudian kita tiupkan pada segelas air, kemudian kita minum, itu juga merupakan bagian dari ruqyah syariah. Atau kita menggunakan doa dari Nabi, sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa, yakni di dalam sebuah hadisnya, Bismillahi bismillahi bismillah turbatu ardina beriqati ba'dina liyusfa bihi sakimuna bi'idni rabbina. Nah, itu doa yang diucapkan oleh Nabi SAW selain Al-Fatihah tadi. Kemudian yang keenam, sekaligus yang terakhir adalah dengan membacakan Al-Quran kepada air maupun menuliskannya. Sekali lagi, dengan membacakan Al-Quran kepada segelas air maupun menuliskannya. Nah, ditanyakan kepada Malik, apakah Al-Quran boleh dituliskan bagi orang yang demam?
Dia berkata, tidak apa-apa dan tidak mengapa meruqyah dengan al-kalam at-thayyib. Kemudian dari Abu Daud berkata, aku mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang menulis Al-Quran pada sesuatu kemudian mencuci dan meminumnya. Dia berkata, saya berharap semoga tidak apa-apa. Kemudian dia juga berkata, aku mendengar Ahmad ditanya ia menulisnya pada sesuatu kemudian membasuh dan mandi dengannya. Dia berkata, aku belum mendengar sesuatu tentangnya. Nah, Sholih berkata, aku pernah sakit, lalu bapakku Ahmad mengambil sebuah bejana berisi air dan membacakan ruqyah padanya. Lalu berkata, minum dan basuh muka dan kedua tanganmu dengannya. Nah, dari ini kemudian ada lagi pendapat yang terkenal, yakni dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sebagian salaf, sekali lagi, sebagian salaf berpendapat bolehnya menulis Al-Quran kemudian diminum. Yang seperti itu disebutkan dari Mujahid dan Abu Kilabah. Jadi untuk Ibnu Qayyim berpendapat bahwa boleh ya menuliskan ayat Al-Quran kemudian meminumnya. Yang seperti itu disebutkan dari Mujahid dan Abu Kilabah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika Al-Quran atau zikir ditulis di bejana atau papan lalu dihapus dengan air atau lainnya, kemudian diminum, maka tidak apa-apa. Hal ini telah disebutkan oleh Ahmad dan lainnya. Ibnu Qayyim berkata, aku tinggal di Mekah beberapa lama, aku pernah sakit di sana, sedang dokter dan obat tidak ada. Maka aku pun berobat dengan Al-Fatihah. Aku ambil seteguk air zam-zam, lalu membacanya padanya beberapa kali, kemudian meminumnya. Dan aku menemukan kesembuhan total dengan itu. Jadi, Ibnu Qayyim ini menggunakan bacaan surat Al-Fatihah, yang kemudian surat Al-Fatihah itu dibacakan kepada air zam-zam, kemudian diminumnya. Maka ini lebih baik ya. Baik, itu bentuk-bentuk dari terapi ruqyah syariah yang bisa kita aplikasikan, bisa kita lakukan secara mandiri di rumah kita. Dan karena melakukan terapi ruqyah mandiri itu jauh lebih baik dan jauh lebih dianjurkan, karena itu sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana ketika kita minta diruqyah, jatah masuk surga tanpa hisab itu akan hilang? Nah, ada pertanyaan yang sering muncul seperti itu. Ketika kita minta diruqyah, maka kesempatan jatah kita untuk masuk surga tanpa hisab akan hilang. Maka saya sampaikan pengertian seperti ini tidaklah benar. Sekali lagi, tidak benar. Mengapa? Karena yang disebutkan itu merupakan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Mengapa demikian? Karena suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke kamarnya, kemudian lama di kamar, kemudian Rasulullah keluar kembali dan menemui sahabatnya. Nah, di situ Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bi ghairi hisab. Man hum ya Rasulullah? Humul ladina la yastarkun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, dari situ Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya yang artinya tidak akan masuk surga orang yang minta diruqyah, kemudian dia melakukan tathayyur, yakni meramal dan menggunakan menyembuhkan suatu penyakit dengan kai. Nah, di situ dikatakan Rasulullah menyandingkan tathayyur dan kai. Yang kedua-duanya ini adalah pengobatan yang diharamkan. Maka yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu untuk yang ruqyah syirkiyah, yakni ruqyah yang mengandung kesyirikan. Inilah ruqyah yang tidak boleh. Sekali lagi, yadkhulunal jannah min ummati sab'una alfan bi ghairi hisab. Akan masuk surga dari umatku sebanyak 70.000 golongan. Man hum ya Rasulullah?
humul ladzina la yastarqun, dia yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, juga tidak bertatayur, wala yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tidak menggunakan pengobatan dengan kai dan dia hanya bertawakal kepada Allah. Maka kesimpulannya adalah ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang diharamkan. Karena Rasulullah menyandingkannya dengan dua pengobatan yang diharamkan, yang tidak boleh. Yakni yang pertama adalah kai, kemudian meramal dengan tathayyur, yakni meramal nasib dengan pergerakan burung, seperti itu. Untuk ruqyah syariah, ini adalah ruqyah yang disyariatkan dan disunahkan oleh para ulama, karena ruqyah syariah sendiri menggunakan bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Semoga pertanyaan ini bisa mewakili, bisa menjawab kegelisahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan tentang ruqyah syariah. Maka jangan ragu lagi untuk melakukan terapi Al-Quran, terapi ruqyah syariah, yang itu dapat menambah rasa keimanan kita, ketawakalan kita kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang-orang yang diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya dan semakin bertambah kokoh keimanannya, dan hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.